إلى هذه ولكنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri malam Syahib Abdul Halim وبالخصوص Roman baik kebir muduratihim wa ila khususan Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapa dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah, mudah-mudahan di malam Sabtu ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang berbagai macam persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah perjalanan seorang salikin menuju kepadanya. Pada kajian yang lalu telah dibahas al-haqqu laisa bimahjubi wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih, yakni bahwasanya al-haq Allah Subhanahu wa taala dimaksud ialah tidak terhijab oleh sesuatu apapun, sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang terhijab pada hakikatnya ialah diri manusia itu sendiri, bukan Allah. Manusia yang terhijab melihat Allah karena sangka yang ada pada dirinya atau zon yang ada pada dirinya. Sudah Bapak jelaskan pada kajian yang lalu, bahkan kajian-kajian sebelumnya. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, yang kita ketahui, itu hakikatnya ialah sangka kita dalam menentukan apapun, seperti menamainya, nama air, nama apa saja, benda apapun termasuk binatang dan lain sebagainya.
Nama-nama itu sebatas nama lokal menjadi nama komunikasi di mana kita sebagai hamba, sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari semua itu, dan itu sudah terpatri di dalam diri kita. Karena sudah terpatrinya di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa menamakannya selain daripada apa yang telah kita ketahui. Contoh saja bagi orang Indonesia yang seperti Bapak telah nyatakan pada kajian yang lalu, air. Apakah benar itu air? Air itu hanya sebatas nama, nama bagi benda, nama bagi zat cair tersebut. Tapi bisa jadi jangankan di luar negara kita, di dalam negara kita itu sendiri sudah namanya berbeda-beda. Bagi orang Jawa menyebut dengan kata toya, padahal benda itu juga. Kemudian orang Pasundan menyebutkan cai, padahal benda itu juga. Kalau daerah sana melipir dikit disebut water. Kalau di daerah Timur Tengah disebut alma, maun atau air. Namun telinga kita lebih ke familiar dengan sebutan air. Padahal benda itu, maka sebutan itu yang menutupi, yang menghijabi diri kita, yaitu sangka kita. Berarti sangka, kita menyangka. Kalian selama ini menyebut, menamakan sesuai dengan diri kalian, dengan lokal kalian. Kalau kalian bisa tahu nama aslinya, tentu saja kalian bisa memanggilnya dan ia datang. Siapapun yang dipanggil oleh khalifah pasti datang. Kalau kalian memang sudah menjadi khalifah, khalifah artinya pemimpin, pemimpin di muka bumi ini. Kalau kalian sudah menjadi pemimpin, tentu saja bisa memanggilnya. Kalau kalian tahu yang sesungguhnya. Nah, sementara kalian hanya bisa memanggil nama palsu, yaitu nama sangka-sangka kalian. Kalian sendiri kalau dipanggil bukan nama asli kalian, pasti kalian tidak akan nengok apalagi datang. Coba kalau kalian dipanggil dengan nama asli kalian, pasti kalian akan nengok, bahkan datang menyapanya. Begitu juga semua yang kalian sebut itu sebenarnya dengan sebutan-sebutan palsu. Makanya disebutkan bahwasanya Allah itu al-haq yang hak. Selain Allah batil, batal, tidak benar. Wahai anak-anakku semuanya, itulah isyarat yang disebut bahwa selain Allah itu halik, tidak ada, sirna, batal, kuluman alayafani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya, tiap-tiap sesuatu apapun itu fana, tidak ada. Yang ada, yang kekal, ialah wajah diri Tuhanmu. Berarti selain Allah itu tidak ada. Berarti kalau ada hanya sebutan lokal. Itu pun kalau ada, karena diadakan oleh sangka kita. Jadi sangka kita yang menghijabi diri kita melihat al-haq, melihat Allah yang sesungguhnya. Wahai anak-anakku semuanya, itulah kajian-kajian pada Sabtu yang lalu, di mana kita ternyata selama ini memandang sesuatu, melihat sesuatu,
itu bukan pada yang hak, tetapi pada yang batal. Anak-anakku semuanya. Kemudian muallif mengajak kembali kepada kita agar kita lebih tahu, lebih faham, lebih mengerti untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqisin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujibaw wa min hadratihi qariban, yakni ukhruj min awsafi, keluarlah kamu dari sifat-sifat basyariyatika. Jadi sifat-sifat basyariahmu, sifat-sifat kemanusiaanmu gitu. Angkuli wasfim munaqisin li'ubudiyatika, yakni ialah semua sifat yang menyalahi kehambaanmu, litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban, supaya mudah, agar kamu itu mudah untuk menyambut panggilan al-haq, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan agar lebih mudah lagi dalam pendekatanmu kepadanya. Anak-anakku semuanya, setelah mu'alif menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak terhijab dan tidak ada yang bisa menghijabi Allah, kemudian merangkai untuk memahami dan mengerti bahwa Allah itu tidak terhijab, untuk faham, untuk mengerti bahwa Allah itu hakikatnya wujud, jelas ada, maka kalian harus keluar dari sifat-sifat basyariah kalian. Apa sih sifat-sifat basyariah kalian? Banyak sekali. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya sifat-sifat basyariah yang ta'aluk pada pekerjaan agama itu ialah ada, bisa dibagi pada dua bagian. Pertama, yaitu yang ta'aluk pada zahir hamba, segala anggotanya, yaitulah segala bentuk amaliyah, amal ya, amal perbuatan. Yang kedua, yaitu yang ta'aluk pada batinnya, yaitu dalam hatinya, yang disebut ialah i'tiqad. Jadi kalau lahiriah disebut amal, perbuatan. Yang batinnya disebut i'tiqad. Kemudian juga masalah yang zahiriyah juga ada terbagi dua. Masalah zahiriyah juga terbagi dua. Yang masalah amal ya. Pertama, yaitu barang yang muwafaqat ia bagi segala perintah, seperti yang disebut taat. Nah, yang pertama, jadi sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah, nah, itu disebut taat. Nah, taat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyalahi, yang melanggar segala perintah-perintah Allah disebut ialah maksiat. Itu hal-hal yang zahiriyah, yang disebut amaliyah, amal. Saya ulangi lagi, mungkin keder soalnya. Yang terkait dengan masalah agama, sifat itu dua. Pertama zahiriyah,
dan lahiriah. Zohiriah itu terkait dengan amal perbuatan. Yang batiniah terkait dengan masalah i'tiqad. Ini dua nih udah. Nah, dua ini, dohir dan batin ini terbagi dua juga. Yang dohiriah itu ialah dalam hal amal yang baik-baik, yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya disebut taat. Yang kedua, sesuatu yang melanggar perintahnya disebut maksiat. Ini yang dohiriah, dua lagi. Yang batinnya juga ada dua. Nah, yang dua nih. Yang batinnya juga ada dua, yaitu yang disebut i'tiqad tadi. Yaitu di sini disebutkan sesuai yang muafaqat pada hakikat. Yaitulah yang disebut, yang dinamakan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Yang kedua ialah sesuatu yang menyalahi bagi hakikat. Yang menyalahi bagi hakikat, yaitu pada batiniahnya, ialah disebut nifak, fasik, atau yang disebut jahil. Itu fasik, nifak, fasik, atau jahil. Bodoh, jahil murakab, bahkan bodoh yang bersusun-susun. Jadi jelas bahwasanya yang dikehendaki sifat dalam hal agama, Bapak ulangi lagi supaya jelas, sifat dalam hal agama itu adalah dua. Sifat dalam hal agama ya, bukan bukan kaitannya dengan dalam diri manusia, sifat manusia, sifat yang terkait pada masalah agama, yaitu dua, lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahiriah ialah disebut amal, batiniah disebut i'tiqad. Dalam hal amal itu ada dua yang lahiriah tadi, yaitu pertama, yang disebut yang mengikuti perintah Allah disebut taat. Yang meninggalkan perintah Allah disebut maksiat. Dua. Yang batin itu dua juga. Ya. Yaitu yang sesuai pada hakikatnya ya, disebut iman dan ilmu. Yang tidak sesuai dengan hakikat atau yang asli, yang tidak sesuai atau dengan berarti berpaling, ialah disebut nifak atau fasik, yaitu juga disebut jahil atau bodoh, jahil murakab. Jelas. Sedangkan yang dikehendaki di sini dalam ukhruj min awsafi basariyatika angkulli wasfim munaqisin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Itu sifat-sifat basyariyah yang terkait dengan wilayah diri kita. Wilayah diri kita. Ini yang paling utama. Yang dikehendaki basyariah di sini ialah lahiriah, kemanusiaannya, kehambaannya. Sebagaimana ini supaya kalian pengertian basyariah supaya jelas. Jangan sampai salah pemahaman. Seperti begini dalam firman Allah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Innama, perhatikan, innama ana basarun, basyar, basyariah. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Kalau sudah diklaim ini aku manusia biasa seperti kamu, kemudian jangan umatnya itu lebay.
seperti orang-orang yang mungkin baru belajar agama, ada berlebay. Rasulullah juga seperti kita nggak mau macam-macam dan lain sebagainya. Iya, Rasulullah mengklaim memang seperti kita dalam hal basyariyah, kemanusiaannya, yaitu sifat-sifat kemanusiaannya. Apa sih sifat-sifat kemanusiaannya? Yaitu manusia itu dalam hal ini seperti ada sifat yang disebut tabi'i, ada sifat yang disebut robaniyah. Ada juga yang disebut nafsaniyah. Jadi tabi'i, nafsaniyah, dan robaniyah. Nih, perhatikan, tabi'i ini kaitannya dengan basyariyah. Nafsaniyah kaitannya dengan jiwa. Robaniyah kaitannya dengan wilayah ruhaniyah. Kalau sudah robaniyah, ini adalah kaitan dengan latifatur robaniyah. Nah, di sini ada perbedaan akhirnya. Kalau basyariahnya sama. Seperti saya juga akan menyatakan kepada kalian, aku ini manusia biasa seperti kamu. Kalau hadisnya artis, aku juga manusia. Itu hadis di sana kalau nggak salah itu ada tuh ya. Oh hadis Pak, hadis itu artis, saya tidak mengatakan al hadis, hadis gitu. Hadis itu artinya yang baru. Yang baru, sesuatu yang baru itu disebut hadis. Jadi kalau ada sesuatu yang menyatakan baru itu ya disebut hadis gitu. Nah, jadi ya zaman hadis dong kalau gitu. Iya zaman hadis. Kalau orang anak-anak ABG disebut zaman now, nah itu loh. Ya kan gitu. Hadis itu sesuatu yang baru. Kalian pakai kudung ini hadis ini. Kenapa? Bid'ah, nah itu loh. Kenapa? Karena pada zaman Rasul wanita nggak pakai kudung kayak kalian, pakainya jilbab. Jilbab itu apa? Jilbab itu yang tertutup langsung, kemudian sampai ke bawah itu enggak ini, artinya enggak ada yang namanya jeda terus sampai ke bawah langsung. Itu namanya jilbab. Itu yang asli nama jilbab tuh begitu. Wah kalau gitu saya mah pakainya enggak pakai jilbab, hijab. Wah hijab. Hijab itu artinya menutupi. Nah kalau hijaber itu barber, gitu loh. Ya. Hijab gitu. Jadi jilbab itu ialah, kalau kalian mungkin yang anak-anak muda sekarang sih mungkin sudah nggak tahu. Kalau kalian yang orang yang agak tuaan dikit lah gitulah. Ya setengah tua lah, set gitu ya. Setengah tua. Nah, wanita setengah tua itu singkatannya waset gitu. Wanita setengah tua tuh ya. Itu insya Allah pernah ngalamin atau tahu tentang mukena di zaman dulu. Itu yang disebut mukena. Mukagak serah. Nah itu loh. Mukena tuh. Itu mukena itu dulu itu model jilbab. Nah itu loh. Itu modelnya jilbab, jadi langsung nyatu. Jadi nggak ada potong. Kalau sekarang kan udah model potong-potongan, apalagi udah mukena, wah udah dibagi dua kan, akhirnya dibagi dua. Dulu enggak, yang disebut jilbab begitu. Apalagi kalau kalian dulu suka keluar kota, kalau di masjid-masjid itu ada mukena itu tuh. Kalau yang nggak bawa mukena pakai mukena itu, pas masuk langsung pingsan, bau gitu. Wah nggak pernah dicuci kan, udah kena wudhu terus. Nah itu disebut jilbab. Nah itu yang dikehendaki jilbab. Jadi kudung-kudung itu kalau disebut hadis ya hadis. Nah, yaitu yang disebut sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru disebut bid'ah. Nah, sesuatu yang bid'ah disebut dolalah. Nah, repot lagi kan, sesat lagi, udah kan makin repot lagi. Dah, kita nggak bahas itu. Persoalannya ialah di sini bahwasanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyatakan
Ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kamu, biasa. Itu dalam hal apa? Dalam hal basyariah. Dalam hal basyariah. Dalam hal basyariah apa saja contohnya, yaitu yang bersifat jaiz. Apa yang bersifat jaiz? Yang bersifat jaiz itu ialah yang harus. Seperti contohnya makan, minum, tidur, dan lain sebagainya untuk kebutuhan. Itu manusia biasa seperti kamu. Aku juga manusia biasa seperti kamu. Kalian makan, aku juga makan. Kalian lapar, aku juga lapar. Kalian beristri, aku juga beristri, dan seterusnya. Anak dan lain sebagainya, basyariahnya sama. Kenapa? Karena memang Allah sengaja mengutus Rasulnya, mengutus para kekasihnya, menyampaikannya itu dari golonganmu, dari bangsamu, agar bisa diikuti, agar bisa dijadikan uswah, agar kalian tidak terpesona karena ia bukan orang biasa, bukan, tapi manusia biasa seperti kamu. Ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Ini basyariah, pengertian basyariah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan Rasul kan manusia biasa seperti kita, iya, manusia biasa dalam hal basyariahnya. Perhatikan ayatnya selanjutnya, basyariah mislukum di sini. Apa kalimat selanjutnya? Yuha ilayya. Nah, ini mulai berbedanya. Yuha ilayya, wahyu kepadaku, yang membedakannya. Aku menerima wahyu dari Allah langsung atau melalui Jibril. Kamu menerima ilmu itu melaluiku. Kan akhirnya semacam itu contoh yang mudah untuk dicerna. Kita tidak membahas jauh masalah itu. Yang sedang kita bahas ialah basyariah di sini ialah wilayah lahiriah, itu yang disebut sifat-sifat tabi'i. Manusia itu sifat tabi'i, sifat tabiatnya manusia, tabiat lah istilahnya. Tabiat, nah itu juga dalam bahasa Indonesia tabiat, nah itu. Tabi'i maksudnya itu bahasa Arabnya, yaitu manusia biasanya. Kenapa sih? Tabiatnya manusia ialah tidur. Kalau ada manusia nggak tidur, itu berarti bukan manusia. Siapa? Ikan. Ikan, coba kalian lihat, pelantalangin nggak tidur-tidur dia. Melek mulu, kedip aja nggak pernah apalagi tidur. Coba. Terenungkan baik-baik. Ayam nggak pernah tidur. Ngantuk aja udah dipotong. Itu. Makanya kalian malam-malam datengin ayam kalian, dia melek gitu. Karena nggak pernah tidur kan ya. Dah, kita nggak bahas ke sana lagi. Jadi ini manusia biasa tabiat. Ya, yang disuruh ukhruj min ausofi basyariyatika, keluar kamu dari sifat-sifat basyariah kamu. Nah, manusia suka makan, manusia suka minum, suka tidur dan lain sebagainya. Tetapi di sini disuruh dikurangi. Nah, mulai makan jangan kayak makannya manusia, manusia pada umumnya seperti binatang. Makan ya makan, tapi jangan melampaui batas. Minum ya minum, tapi nggak boleh melampaui batas. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyatakan bahwa beliau itu makan itu hanya sekedar untuk menegakkan tulang belakang. Kalau ternyata satu piring tulang belakangnya belum tegak, tambah lagi sepiring lagi. Kurang lagi sepiring lagi, kurang lagi sepiring lagi, kurang. Itu mah udah bukan manusia gitu ya. Menegakkan tulang belakang, sekedar menegakkan tulang belakang. Kemudian ditanya lagi, beliau makan setelah datang lapar.
Berhenti sebelum datang kenyang. Kalau kalian makan walau belum lapar, ada yang nawarin, makan lagi. Berhenti sebelum datang, nah itu. Kan gitu. Beda, nah itu. Nah itu persoalannya. Di sini membedakan, kita disuruh keluar dari sifat-sifat kebiasaan manusia seperti itu. Tidur berlebihan. Kalau tidur yang benar ialah saatnya pagi sebelum waktu subuh atau paling lambat waktu subuh sudah terjaga untuk sholat subuh. Kan begitu. Itu tabiat manusia, kalau mau tidur maunya tidur. Dari awal sampai akhir tanpa harus melakukan apa, tidurlah kalian. Karena memang mata juga punya hak untuk ditidurkan, untuk istirahat. Semuanya untuk diistirahatkan. Makan, minum, tidur, bersenggama semua adalah manusiawi. Itu boleh kalian lakukan, tidak dosa. Bahkan ada kalanya makan itu wajib untuk mempertahankan hidup. Minum itu wajib untuk mempertahankan hidup. Bahkan orang puasa menjadi haram kalau akan mencelakainya, dan banyak lagi hal-hal lain. Itu tabiat manusia. Jadi sifat-sifat basyariah manusia. Berbeda tadi yang Bapak jelaskan dari dua perkara dalam hal urusan agama. Dalam hal urusan agama lahiriah dan batiniah. Lahiriah dalam urusan amal, batiniah dalam urusan i'tiqad. Amal kaitannya ada yang baik dan yang buruk. Yang baik disebut taat, yang buruk disebut maksiat. I'tiqad ada juga yang baik dan yang buruk. Yang baik disebut iman dan ilmu, yang buruk disebut nifak dan jahil. Ini kaitan dengan agama, tapi masuk ke tobi'i, nafsani, ya. Kemudian kaitannya dengan robbani. Tobeat kita, kalau seorang salikin, sebaiknya melawan tobeat kemanusiaannya. Nah, biasanya tidur banyak, kurangin. Biasanya makan banyak, kurangin. Biasanya minum banyak, kurangin. Biasanya semuanya, pokoknya tabiatnya. Manusianya itu kurangin. Kalian kalau semua belajar ilmu tidak lapar, ilmu itu nggak akan masuk, susah. Kalau kalian belajar ilmu yang benar dan baik itu adalah kalau perut itu lapar. Tapi kalau menurut medis malah nggak konsentrasi, lapar itu. Wah, udah repot juga ya. Itu bertentangan kadang-kadang. Tapi anak-anak santri kebanyakan lapar. Karena apa? Ya karena nggak dapat kiriman dari orang tuanya kali kan. Lapar terus gitu. Tapi kalau santri-santri dulu memang banyakan lapar. Dan belajar itu adalah lapar. Harus lapar. Dan saya itu lapar banget waktu itu. Wah, sampai badan tuh kurus kering dah. Wah, kayak lidi aja artinya. Bukan karena kelaparan, tapi memang harus lapar. Dan guru saya, jangan kamu belajar ilmu kalau kamu sendiri tidak lapar, nggak akan mungkin bisa masuk ilmu itu. Ilmu itu nur. Nah itu. Terus lapar dari mana? Lapar dari segala-galanya. Jadi jangan sampai kemasukan barang-barang yang akhirnya menggelap gulitakan, itu juga persoalan. Itu kaitannya dengan masalah amal, kemaksiatan. Jadi lapar, itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita disuruh ukhruj min awsafi basyariyatika. Keluar kamu dari sifat-sifat basyariah, sifat manusiawinya, sifat tobeat manusianya. Tabiat manusia yang disebut sifat tobi'i, ya, kalau di dalam kitab Syarhus Salikin tuh pernah dijelaskan itu. Sudah dijelaskan sifat-sifat, salah satu sifat
Salah satunya ialah tobeat, yaitu sifat tobi'i, nah disebutnya. Tobeat manusia. Nah, tobeat manusia kalau kita tidak meruntuhkan tobeatnya, kita akan terkendali oleh tobeat manusia sendiri. Kalau kita sudah terkendali oleh tobeat manusia sendiri, bagaimana kita akan masuk yaitu angkuli wasfi munaqisin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadrati qariban. Bagaimana mungkin kalian akan mudah untuk menyambut panggilan Allah kalau kalian tidak menyalahi sifat-sifat basyariah kalian, tidak menyalahi sifat-sifat kehambaan kalian. Gak akan mungkin kalian mudah memenuhi panggilan Allah, terlebih lagi untuk mendekatkan diri kepadanya. Gak bisa. Makanya sebelumnya kalian harus tahu sifat tobeat apa sih? Sebenarnya sudah diajarkan kepada kalian. Apa sih? Ialah amaroh. Sifat amaroh itu tobeat manusia. Makanya sifat amaroh itu pekerjaannya apa sih? Nafsu amaroh itu pekerjaannya atau sifatnya nafsu amaroh itu makan, minum, tidur, bersenggam. Ini empat ini harus kita tundukkan, kendalikan, keluar dari hal ini, dari manusianya, kemanusiaannya. Bukannya nggak boleh makan, bukannya nggak boleh minum, bukannya nggak boleh tidur, bukannya nggak boleh sebagaimana layaknya manusia, boleh. Namun wala tusrifu, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan akan menjadi petaka bagi diri kalian sebagai manusia, akan menjadi gelap gulita terus. Ingat, kalian semua sekarang saja sudah berjalan di atas kegelapan. Karena ad-dunya zulmatun, dunia itu gelap. Sementara kalian berjalan di kegelapan, kalian sendiri saja sudah gelap. Ini kan malah petaka akhirnya. Yang terang itu ilmu, nur, cahaya. Nah, kalau kita sudah di dalam kegelapan, bahaya. Makanya disuruh kita membiasakan puasa-puasa sunnah. Boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa hari-hari putih, boleh puasa kalau kalian ingin puasa disebut puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, dalam mengendalikan lapar. Kalau sudah terbiasa kalian puasa, enak rasanya, nyaman rasanya. Dan perut juga enak, ringan. Itu terbiasa, itu kebiasaan. Wahai anak-anakku semuanya, maka kalau kalian tidak keluar dari sifat basyariah kalian, selamanya kalian tetap jalan di tempat. Bahkan jangankan kalian bisa bergerak menuju kepadanya. Susah. Beri diumpamakan begini. Kalau kalian bikin balon, 2, 1 ditiup, kosong tuh isinya udara, satunya diisi air. Coba, yang terbang yang mana? Yang melayang itu adalah yang isinya kosong, udara. Yang isinya air, jangankan ke atas, bawah mulu blebak-blebek gitu loh. Nah, manusia itu juga begitu. Kalau kalian sudah mulai kosong, keluar kalian dari sifat-sifat basyariah kalian bisa mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudah untuk memenuhi panggilan Allah. Apa saja pada saat Allah memanggil, dalam arti memanggil untuk ibadah, atau memanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian keluar dari sifat-sifat basyariah, mulai kalian keluarkan sifat-sifat majmumah yang ada di dalam diri kalian.
Nah, udah mulai masuk ke sana. Di sini sudah mulai memakai istilah teori gitu, yang diberikan oleh orang-orang ahli tasyawuf ialah dengan tahalli, tahalli dan tajalli. Tahalli kalian keluarkan, kosongkan segala sifat-sifat yang majmumah, sifat-sifat yang tercela. Apa saja sifat-sifat yang majmumah, yang tercela, ini sedang diuraikan, sudah diuraikan, yaitu di kajian senja Ahad, malam minggu, besok malam contohnya. Kemudian masukkan hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, haliyah. Ini juga sedang diuraikan di jilid yang keempat, yaitu kitab Syarhus Salikin. Sifat-sifat yang terpuji. Jadi kosongkan segala sifat-sifat yang majmumah, yang tercela, yaitu hasud, takabur, hibah, namimah, ghodab, riya, hubud dunya, hubul jah, hubul mal. Banyak lagi sifat-sifat yang semacam itu. Ada lagi sum'ah, ada lagi hijab, ada lagi futur, kasal, malal. Itu sifat-sifat majmumah yang harus juga dikeluarkan. Ukhruj min ausofi, dari sifat-sifat, termasuk sifat-sifat basyariyah. Maka sifat-sifat basyariyah akan meningkat pada sifat-sifat nafsaniyah, sifat-sifat yang ada di dalam diri. Kalau orang-orang awam cukup dengan sifat basyariyah dan akhirnya secara umum hanya mengenali tentang sifat-sifat yang terkait dengan agama yang awal mula tadi Bapak jelaskan, yaitu agama, yaitu tentang dua, yaitu apa saja sih? Hal yang lahiriah dan yang batiniah. Yang lahiriah disebut amal, yang batiniah disebut i'tiqad. Dalam hal amal, yang lahiriah ialah yang baik-baik, yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya disebut taat. Yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya disebut maksiat. Yang batiniah ialah i'tiqad, sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya ialah iman dan ilmu. Yang tidak sesuai dengan hakikatnya ialah nifak dan jahil. Ini secara umum, hanya sebatas itu. Kalian diajak untuk lebih jauh karena apa? Karena kalian akan sampai kepada hadratihi qariban, yaitu untuk sampai kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajak untuk tidak sekedar keluar dari basyariyah, yang berarti kita suruh keluar dari nafsu amarah, ya. Basyariah itu nafsu amarah, gitu. Kita juga keluar dari nafsu yang disebut lawamah dan sawalat. Dan inilah hakikat perintah. Khorojta angka, keluar engkau dari engkau. Keluar engkau, hai sifat-sifat basyariah, dari sifat-sifat yang hakiki, yaitu insan hakiki. Khorojta angka, keluar engkau, hai insan basyariah. Dari siapa? Insan hakiki. Sehingga akhirnya seperti seperti menguliti sesuatu untuk mencapai kepada hakikat sesuatu. Keluar, khorojta angka. Jadi jangan kalian membayangkan khorojta angka itulah keluar engkau dari diri engkau, kemudian kalian kebayang kayak keluar. Bukan hanya sebatas itu. Itu adalah puncaknya. Kalau sudah sampai pada hakikat wujud,
Nah, sebelum sampai kepada hakikat wujud, kalian harus keluar dari basyariah kalian seperti sudah Bapak urut tadi. Kalau yang umum dalam hal agama itu tadi seperti lahir batin, dibagi dua semua. Kalau kalian ingin sampai kepadanya dalam pendekatan diri kepadanya, maka berproses. Keluar basyariah, pertama keluarkan dari sifat-sifat basyariah kalian ialah nafsu amaroh. Yaitu yang kerjanya makan, minum, tidur, bersenggama, itu yang tidak boleh berlebihan, melampaui batas. Dan sifat-sifat basyariah kalian ialah kemanusiaan kalian, tabiat kalian, tobeat. Kemudian keluar kalian yaitu dari sifat-sifat majmumah yang tercela. Jadi bukan sebatas basyariah, ialah nafsaniyah. Maka nafsaniyah itu ialah kalian harus mengeluarkan diri kalian, kosongkan diri kalian, taholi, yaitu dari sifat-sifat majmumah. Nah, kalau kalian sudah keluar dari sifat-sifat majmumah, maka kan mudah. Ialah mudah untuk linida'il haqqi mujiban. Kalian akan mudah memenuhi panggilan Allah, pilhal langsung. Mudah memenuhi panggilan Allah kalau kalian nafsunya itulah sudah mulai keluar semua. Dikeluarkan, dikosongkan. Itu gampang. Kalau tidak, rumit persoalannya. Susah. Menuju kepadanya sangat susah. Wahai anak-anakku semuanya. Nah, kalau benar kalian sudah keluar satu persatu, terus keluarkan yang majmua di situ, baru kalian bisa memenuhi panggilan Allah. Dalam ibadah itu tidak terpontal-pontal, rasanya kalian menikmati ibadah tersebut. Sholat kalian dinikmati, tidak ada kata malas, tidak ada kata jenuh. Kalau kalian masih malas sholat, itu kalian masih bergumul dengan nafsu. Jangan mengaku ma'rifah dulu, jangan mengaku ahli tauhid dulu, jangan mengaku seorang salikin yang sesungguhnya. Salikin yang sesungguhnya seharusnya sudah keluar dari sifat basyariah, yang berarti dia harusnya sudah mulai menikmati panggilan Allah. Sudah mulai menikmati panggilan Allah. Kalau tidak, ya bukan salikin yang sesungguhnya. Bagaimana kalian mengklaim menjadi ahli tauhid, ahli hakikat, seorang salikin, sementara sholat saja masih males, puasa apalagi nggak kuat, alasannya macam-macam. Dan berbagai macam lainnya, termasuk juga malas untuk mengeluarkan zakatnya, sodakohnya, dan banyak lagi hal-hal lain. Nggak mungkin kalau seorang salikin yang sudah ukhruj min awsofi basariyatika angkulli wasfin. Nah, di sini ada kalimatnya angkulli wasfin munaqisin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Jadi keluar kamu dari sifat-sifat basariah kamu, kemanusiaanmu ialah semua angkuli wasfin, ialah semua sifat ialah semua sifat yang menyalahi kehambaanmu. Itu maksudnya supaya mudah. Jadi kita keluar, kita harus menyalahi sifat-sifat kehambaan kita. Apa sih sifat-sifat kehambaan kita? Kita sukanya macam-macam deh yang namanya manusia. Ini secara lahiriah, manusia itu apa sih? Makan pengen kenyang. Nah, kurangin tadi. Kembali lagi, minum kepenyang, semuanya kepengen serba cukup, serba lebih. Nah, itu semua harus dikurangi semuanya. Nah, baru masuk ke wilayah nafsaniyah, mulai sifat-sifat majmumah yang tercela itu yang harus kita kosongkan, baru isi. Nah,
Haliyahnya itu isi takhalli gitu. Tahalli keluarkan, kosongkan, tahalli, tahalli itu haliyah itu adalah hiasi, menghiasi gitu. Menghiasi apa? Menghiasi, memperelok jiwa dan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi panggilan-panggilan Allah. Kalau sudah istiqomah dan jalan dengan baik dan benar, maka dia akan tajalli sampai kepada derajat yang disebut Robbaniyah tadi. Yaitu sampai kepada latifatur Robbaniyah. Kalau sudah sampai pada latifatur Robbaniyah, itulah hakikat dia akhirnya khorojta angka. Jadi setelah khorojta angka mulai dari nafs terus, baru khorojta angka. Maka khorojta angka di situ benar dia keluar dari dirinya. Yaitu diri apa? Diri kemanusiaannya, akhirnya dia tahu persis. Keluarlah akhirnya insan basyariahnya daripada insan hakikinya. Maka dia sudah berdiri pada posisi insan hakiki. Kalau sudah berdiri pada posisi insan hakiki, maka terbukalah semua hijab. Nah, terbukalah semua hijab. Karena apa? Karena dia sudah disebutkan wa min hadratihi qariban, dia sudah mendekatkan diri kepadanya. Bukan sebatas mendekatkan, akhirnya dia dekat. Bukan sebatas dekat, akhirnya dia berjumpa liqa Allah, perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui proses semacam itu tadi. Kalau tidak, nggak mungkin bisa pada ghalibnya. Itu harus semacam itu. Kalau tidak, ya nggak bisa. Nah kan ada yang tiba-tiba itu nazir, yang mazdub billah langsung itu nazir. Tetap harus melalui proses mazdub bisyai, baru mazdub billah. Mazdub bisyai ialah melalui proses tadi pembelajaran. Kemudian kalian mengamalkan dengan cara yaitu tadi. Kalian keluar dari sifat-sifat basyariah, kemudian keluar dari sifat-sifat nafsaniyah, baru masuk ke wilayah latifatur robbaniyah. Yang akhirnya benar khorojta angka. Pertama khorojta angka dari sifat basyariah, kemudian khorojta angka dari sifat nafsaniyah, kemudian khorojta angka yaitu anil haqqi. Jadi daripada yang hak ialah keluar yang batil daripada yang hak itu sendiri. Maka al-haq yang dikehendaki di sini ialah insan hakiki. Al-haq yang dikehendaki di sini tentu ialah perwujudan diri yang sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua golongan orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.